morning, selamat pagi, wilujeng enjing atau apalah kasadayana. Aku sekarang lagi ada di kampus, bimbingan tesis pertama kali. Jadi sebetulnya aku udah dapet supervisor aku dari sekitar 2 minggu yang lalu. Cuman bimbingan pertamanya baru hari ini karena si supervisornya itu sibuk gitulah. Apalah, udah 2 kali ganti jadwal. Jadi sebetulnya sekarang itu break time. Jadi kalian gak akan bisa melihat banyak orang di kampus karena kebanyakan orang lagi pada taking break for 2 weeks. Jadi sebetulnya aku seharusnya nggak ada di kampus, tapi karena demi bimbingan, demi lancarnya keberlangsungan hidup tesis aku, jadi aku rela bangun pagi ke kampus. Maybe one of you guys guessing that this is not morning anymore because there's already suns. But karena sekarang udah masuk spring finally dan aku udah pakai leather jacket, udah nggak pakai coat lagi. Jadi paginya itu sekarang udah mulai geser ke jam 6, jam setengah 6 itu udah fajar gitu deh. Oh anyway, I want to tell you guys that hari ini pertama kalinya aku pakai hijab tanpa pin sama sekali, atau peniti atau jarum pentul apapun kalian bilang itu. Karena apa ya, kadang kalau misalkan aku pakai jarum pentul itu, the first thing itu bikin aku susah buat wudhu kalau misalkan aku mau sholat di kampus atau sholat di tempat orang. Itu susah banget karena banyak pin. Aku biasanya pakai jilbab itu atau pakai hijab itu ada sekitar 4 atau sampai 5 pin yang bikin hijab aku diem, nggak ketiup angin, nggak rusak gitu. Cuman kemarin tuh kayak yang aduh ribet banget ya kalau misalkan banyak pin. Ketika aku mau wudhu, mau sholat, harus buka pin dulu, buka jarum pentul maksudnya. Jadi kayaknya nggak efektif gitu. Terus kemarin tuh nyoba-nyoba pakai hijab tanpa pin, awalnya nggak nyaman dan tetap aku masih pakai pin ke kampus 2 atau 3 pin gitu. Ini mungkin nggak terlalu kayak yang plek diem gimana, cuman nyaman. Aku cukup nyaman dengan hijab aku dan ini bakalan bikin aku lebih mudah buat wudhu tanpa harus buka jilbab karena aku tinggal tarik ke belakang terus aku tinggal gulung-gulung gitu deh ya. Sebetulnya pakai hijab itu bukan tentang bagaimana kamu present your hijab in public, like I mean that wearing hijab is about your commitment, about how confident you're being yourself. It's about your appearance, like when you're wearing hijab means that people will look at you like you have your own identity. People already know when you're wearing hijab that you're Muslim, and that's how you deal with that, because hijab is not only about covering your head with veil or scarf or whatever, but it's more or less about how you shape yourself, how you construct your identity. Jadi sebetulnya hijab itu udah berhubungan sama identitas kamu. Secara tidak langsung ketika kamu pakai hijab, kamu mendeklarasikan bahwa diri kamu itu adalah seorang muslim. Itu yang paling penting. In this nowadays, pakai hijab itu bukan lagi sesuatu yang kuno, tapi lebih ke fashion. Gimana kamu bisa mix your faith, mix your religion with the fashion. That's why that's important for you to feeling like comfortable with your hijab, with your physical appearance. Jadi it's about commitment and about comfortable. Aku nyampainya kecepatan. Kayak aku sekarang janji ketemu sama supervisor aku itu jam 10 sharp. Tapi sekarang masih jam setengah 10 karena aku udah di sini. Sebetulnya aku bisa aja masuk tapi aku malas karena aku pengen berjemur. Sekarang ada matahari karena cuaca di Irlandia itu tidak bisa dipastikan. Sekarang cerah, sekarang ada matahari, bisa jadi besok itu berangin, hujan dan gak ada matahari. Yes, actually sekarang aku lagi menikmati sinar matahari. Aku pakai jaket jadi agak sedikit ada which is actually it's ridiculous karena when
Karena ketika aku ada di Indonesia, aku tuh nggak suka banget jalan ketika ada sinar matahari atau lagi panas. Pasti nggak mau jalan. Kalaupun terpaksa harus jalan, pasti ada selalu cara bagaimana caranya aku untuk bisa jalan di bawah sinar matahari tanpa terkena sinar matahari. Payung, yes, exactly. Halo awal, aku baru selesai supervision and it was really good. Like I have a better insight about what I'm going to do with my research. Dan meskipun kesimpulannya banyak banget hal yang pengen aku lakuin sama research aku, tapi karena waktunya terbatas, kayak I only have like 3 months to finish my research, so it's impossible for me to do all of that variables. Like aku harus pilih 2 di antara 6 variables. I mean that variables like aspects of one of the variables. Actually I'm doing the 3 variables. Aku harap semuanya bakalan keep it up. My emotion, my mood, my day, and this spring. Oh ya, satu hal yang perlu, atau mungkin gak perlu tapi aku pengen kasih tahu adalah pembimbing aku atau supervisor aku ini bisa dikatakan adalah supervisor yang paling dihindari sama teman-teman aku. Kayak mereka tuh nggak mau dapet ini, cuman I got her. Tapi dia bagus banget, dia passionate banget sama research, dia pokoknya dia knowledge-nya bagus banget buat research. Cuman ya kadang gitu, biasanya kan di setiap kampus dosen yang paling dihindari adalah dia yang bagus, yang hard mark, tapi sebetulnya punya efek yang bagus buat mahasiswanya. Sebetulnya dapat dosen yang killer itu adalah sesuatu yang bagus buat kamu improve ability kamu, buat ngembangin kemampuan kamu. Jadi ya, that's good. Oh ya, tips buat kalian-kalian yang mau bimbingan sama dosen yang sedikit killer atau sama dosen jenis apapun. Tipsnya adalah cintai diri kamu, present your best appearance. Like hari ini aku, karena emang cuacanya juga mendukung, aku pakai warna pink. Terus aku juga pakai rok, and I put a little makeup. Terus juga bajunya warna pink, dan dia bilang, kamu bagus banget ya stylenya hari ini, aku suka, kelihatan beda dari hari-hari biasanya, kamu kelihatan ceria, kamu kelihatan bersemangat. Dan hal itu berdampak sama proses supervisi aku. Kayak like dress smartly. You don't have to wear any glamorous or fancy things on your body. Like I'm just wearing H&M. Like my scarf, my shirt itu H&M, legging aku juga H&M. Kecuali rok aku pakai Zara, sepatu aku pakai Converse. Jadi gak perlu sesuatu yang mahal untuk menampilkan penampilan terbaik kamu. Tapi coba hargai diri kamu sebelum kamu ingin dihargai sama orang lain. Hai, lagi aku baru habis selesai bikin lip card untuk yang ketiga kalinya. Karena yang pertama student lip card aku hilang, terus aku bikin lagi di kampus, dan yang kedua kali student lip card aku hilang lagi hari kemarin. Jadi sekarang baru bikin lagi yang ketiga kalinya. Sampai si petugas di student unionnya nanya, kamu kok kayaknya sering deh bikin lip card. Terus I have to explain her like aku hilang lip card aku yang kedua kalinya dibahas lagi. Jadi kayaknya itu habit ya, aku nggak tahu gimana caranya supaya bisa bikin student lip card aku supaya nggak hilang. Dan hilangnya itu selalu sama pas hari Rambler card aku habis 30 hari itu baru hilang. Sebetulnya bagus sih, cuman yang bikin sebel karena setiap bikin lip card aku harus bayar lagi 10 euro, dan itu lumayan bisa buat beli makan. Oh, jadi hasil dari first supervision today cukup memuaskan sebetulnya, karena ini juga pertemuan pertama dari supervisi aku. Jadi yang kita bahas cuman secara general topik aku, terus bagaimana aku mau menganalisis topiknya. Kayak misal kamu pakai multiple regression
atau cross sectional atau something like that yang berhubungan sama ini nih, SPSS. Tapi overall bagus. Dan tahu nggak kalau misalkan selama penelitian tesis aku atau penelitian disertasi aku ini, aku cuman punya 4 kali kesempatan buat ketemu sama supervisor aku. Jadi sisanya kerja sendiri. Jadi hari ini udah kehitung 1 pertemuan, jadi sisa tinggal 3 pertemuan lagi. Which is sebetulnya bagus sih, karena aku juga malas ketemu sering-sering sama supervisor, karena keseringan ketemu, keseringan ganti bahasan, keseringan ketemu, keseringan revisi, dan itu bikin pusing. Jadi mending sekalian aja gitu. Dan aku mau cerita bedanya skripsi. Aku nggak tahu sih gimana disertasi atau tesis S2 di Indonesia. Cuman kalau di sini beda sama waktu aku ngerjain skripsi S1 aku yang tebelnya bisa sampai segini, meskipun itu kuantitatif lah ya. Yang kualitatif bisa sampai segini gitu. Di sini tuh kuantitatif. Tadi aku dikasih lihat contoh tesis kuantitatif anak S2 di jurusan aku, itu tebalnya cuma 50 halaman dari chapter 1 sampai chapter 5, dan itu cuma 5 chapter. Jadi satu chapter itu dia bisa mungkin cuma 5 atau 6 halaman kayak gitu. Jadi nggak terlalu tebal, dan aku agak sedikit surprise ketika supervisor aku nunjukin kalau misalkan ini adalah contoh tesis S2 yang berhubungan dengan topik kamu, dan ini tesisnya hasilnya bagus banget. Kalau misalkan kamu bisa menghasilkan penelitian seperti ini, maka aku akan memberikan nilai outstanding atau excellent, kata dia. Pas aku lihat, bagus sih. Jadi kekuatannya itu bukan di seberapa tebal tesisnya, tapi seberapa kuat dan seberapa tajam di analisisnya. Jadi sebetulnya di sini yang diukur adalah bukan seberapa tebal tesis kamu, bukan seberapa banyak kata yang kamu tulis dalam penelitian kamu, tapi seberapa bagus analisis kamu gitu. Untungnya aku dapat supervisor yang dia emang kuat di penelitian sama di psikologi, karena penelitian aku ini berhubungan sama sosial psikologi. Jadi dia akan ada sosialnya, akan ada psikologinya. Dan dia bilang sama aku tadi bahwa dia mau mentraining atau misalkan mau mengajarkan aku bagaimana caranya menganalisis dari sisi psikologi sama dari sisi sosialnya. Itu dia yang penting. Jadi aku harap penelitian aku bakal lancar, karena ini bukan field work, jadi ini secondary data analysis. Aku harus kerjanya sama data yang udah ada. Aku cuma tinggal analisis, tapi di situ adalah kekuatan dari penelitiannya. So, and today is so heavenly. Cuacanya bagus banget, nggak panas, nggak dingin. Dan aku berhasil nggak pakai jaket sama sekali. Setelah tadi pagi aku datang ke kampus pakai jaket yang sebetulnya nggak tebel-tebel banget, tapi kerasa panas. Akhirnya aku remove jaket aku. Dan jadi gitu, sekolah di Irlandia atau misalkan sekolah di sini itu nggak sulit-sulit banget. Selama kamu mau belajar, kamu mau berusaha, pasti kamu bisa. Kayak aku. Actually, my English is not really good. Like, I'm not really fluent in English. When I was coming here, like, I know one of my friends who still criticized me, like my English probably a bit bad, but thankfully that no one here like criticized my English is bad. Like most of them like say my English is good, which is that's give me support, encouragement, dan pemahaman tentang belajar di sini pun otomatis berubah. Yang dulunya, karena aku tidak punya struggle waktu aku di Indonesia, aku nggak punya struggle sama sekali dengan bahasa. Jadi kadang aku nggak pernah belajar. Aku cuma belajar, aku masih ingat ketika aku masih S1, aku belajar untuk ujian itu adalah dari rumah nyampe ke kampus. Malamnya nggak belajar, jadi kayak aku tuh dari rumah ke kampus tuh naik angkot. Jadi belajar itu di angkot pas hari H ujian. Di sini aku nggak ada ujian, tapi dalam waktu seminggu aku bisa baca beberapa jurnal yang surprisingly aku sangat menikmati itu. Sebelumnya waktu aku di Indonesia kayak boro-boro baca banyak jurnal atau baca banyak buku, baca slide out yang atau handout yang dikasih sama dosen aja itu kadang malas banget gitu. Jadi di situ benar-benar dapat banget sense-nya, nggak ngejar nilai tapi ngejar pemahaman. Karena
Kalau misalkan di sini belajarnya asal-asalan atau misalkan ya ogah-ogahan kayak gitu, udah deh, aku pasti bakal ketinggalan. Pertama, kenapa? Karena struggle di bahasanya, bahasa akademik dengan conversation in daily life it's totally different. Jadi banyak bahasa, ketika dosen menjelaskan itu aku harus digest, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Jadi kayak otak aku tuh kerja 2 kali lebih banyak daripada teman-teman aku yang lain, karena mereka bahasa sehari-harinya emang udah bahasa Inggris. Jadi aku tuh ketika belajar di kelas adalah berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh dosen secara linguistik atau bahasanya, dan aku memahami materi yang harus aku serap gitu. Jadi tapi itu menyenangkan, capek sih, cuman that's life like. Dan di sini pun aku semenjak di sini aku belajar banyak banget soal bagaimana aku memanage diri aku sendiri. No complain. Jadi aku berusaha banget nggak mau mengeluh, karena mau ngeluh sama siapa? Aku di sini sendiri, nggak ada siapa-siapa. Dan kebanyakan orang di sini tuh yang ketika nanya, kamu di sini sama keluarga kamu ya, atau misalkan ada saudara, dan ketika aku bilang no, I'm completely alone here, mereka itu kayak yang surprise banget, karena kamu di sini sendiri gitu. Terus kayak yang so far from home, karena Indonesia itu jauh banget, dan aku di sini gak punya siapa-siapa. Jadi aku memutuskan diri aku nggak ada mengeluh, karena kalau misalkan aku mengeluh tentang sesuatu hal itu pasti udah bikin aku drop. Dan what am I supposed to do? Like, kalau misalkan waktu di Indonesia aku drop atau aku misalkan mengeluh pasti ke orang tua aku, sekarang aku nggak mungkin lagi mengeluh sama orang tua aku yang jauh di Indonesia, karena itu bakalan bikin mereka panik gitu. Jadi sebetulnya menyenangkan belajar di luar negeri, jauh dengan orang tua, karena di situ skill bertahan hidup kamu diuji. Karena sebetulnya belajar itu mau di mana-mana aja sama, mau di Indonesia atau mau di Irlandia sebetulnya sama, cuman recognize-nya yang berbeda. Kayak misalkan recognize sama experience. Pertama yang experience, kalau misalkan kalian belajar jauh dari orang tua, itu pasti gak cuman memberikan kamu pelajaran di kampus atau di sekolah aja, tapi bagaimana kamu bisa menghandle masalah kehidupan pribadi kamu. Karena kamu jauh dari keluarga, kamu mau tidak mau dituntut untuk mandiri. Mulai dari bangun pagi, kayak misalkan gak mungkin lagi kan dibangunin sama orang tua. Bagaimana kamu memanage waktu kamu, bagaimana kamu mengatur nutrisi asupan makanan kamu, bagaimana kamu mengatur kehidupan sosial kamu, etc. etc. Banyak banget hal yang bisa kamu pelajari dengan berada jauh dari orang tua, which is it's good for you. Jadi kamu bisa mandiri dan kamu bisa survive, karena percaya sama aku, dunia luar itu keras dan persaingannya luar biasa. Kenapa aku katakan recognize sama atau pengakuan itu berbeda? Karena ketika sebetulnya aku kuliah S1 di STKS, belajar tentang social work, materinya tuh bagus banget menurut aku. Kalian yang mau sekolah social work di Indonesia, pilih STKS, karena materi yang dikasihnya itu beneran bagus banget selama kita bisa menyerap materinya. Terus dapat banget pengalaman kita bagaimana melakukan research kuantitatif ataupun kualitatif, itu kita dapat materinya, statistik pun kita dapat materinya, which is very good. Tapi kalau misalkan ketika kamu ingin bersaing di dunia internasional, ijazah kamu yang menjadi masalah. Maksudnya bukan masalah sih, kebanyakan dunia internasional mungkin belum mengakui betapa bagusnya sistem pendidikan atau universitas di Indonesia gitu. Lain halnya dengan di sini, aku kuliah S2 di UCD. Nah di sini kayak researchnya itu yang aku dapat, metode penelitian yang dosen kasih ke aku selama 1 semester itu completely sama dengan apa yang udah aku dapat waktu aku S1. Kualitatif, kuantitatif, statistiknya sama kayak yang aku ketika aku belajar. Oh iya, aku tahu. Ada beberapa teman aku yang dari Italia sama dari Irlandia juga beberapa, mereka kayak yang surprise gitu, mereka yang kok ini belajar gini ya, gini. Oh kamu udah belajar ya? Mereka tuh kayak kaget. Oh di Indonesia udah diajarin ya dari S1 gitu. Maksudnya ya iya, orang kita ada research tesisnya, dan mereka itu ada beberapa jurusan mereka itu S1-nya tuh nggak ada skripsi. Kalau di Indonesia semua jurusan S1 tuh pasti ada skripsi, which is that's very good. Tapi di sini mau misalkan kamu belum paham atau apa dengan research kamu, tapi ketika kamu selesai S2 kamu dapat ijazah atau sertifikat dari UCD, kamu bakalan punya broader chance, kesempatan yang lebih luas untuk bersaing di dunia internasional, karena UCD ini diakui di dunia internasional. Itu yang bikin beda. Recognize sometimes sedih sih,
Karena sebetulnya aku nggak ngerti apa yang salah dengan sistem pendidikan kita. Udah, aku nggak mau ngomongin itu karena aku bukan expert dari itu, nanti aku malah sok tahu gitu. Itu sebetulnya opini dari aku sih mengenai experience and recognize. Jadi balik lagi ke kalian, ketika kalian memutuskan untuk sekolah di luar negeri, tanya diri kalian siap nggak dengan perubahan yang akan terjadi itu. So good luck for you.